Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda yang sedang mencari rumpun untuk ternak malah tersesat di tengah hutan dan menemukan sebuah desa tersembunyi di tengah hutan yang selama ini dianggap hilang. Pemuda ini cuma mau cari rumpun ternak, tapi ia malah menemukan desa yang selama ini dianggap hilang. Awalnya cuma pagi biasa. Seorang pemuda masuk ke hutan bawa parang dan karung goni, niatnya cuma satu, cari rumpun untuk ternaknya. Tapi semakin ia masuk, hutan itu berubah aneh. Jalur yang tadi dilewati, menghilang. Tak ada jejak. Tak ada suara burung. Hening. Ia terus berjalan, hingga langit di atasnya berubah kemerahan, dan pohon-pohon saling melengkung seperti membentuk lorong alami. Lalu, ia melihatnya. Desa kecil. Lengkap dengan rumah-rumah kayu, asap dapur mengepul, dan suara gamelan yang pelan, tapi tak ada satupun manusia. Semua pintu terbuka, makanan terhidang di meja, tapi sepi, seperti baru ditinggalkan beberapa menit lalu. Dan di salah satu rumah, ada foto dirinya tertempel di dinding. Dengan tanggal kematian yang tertulis, besok. Jangan skip video ini, karena yang akan kamu lihat bukan cerita biasa. Ini adalah kisah nyata yang tak berani diungkap banyak orang. Gimana kelanjutannya? Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Namanya Ilham, seorang pemuda kampung sederhana yang hidup dari beternak kambing warisan almarhum ayahnya. Ia dikenal pendiam, rajin, dan tak pernah banyak omong. Satu-satunya kebiasaannya setiap pagi adalah masuk ke hutan kecil di belakang desa, membawa sabit dan karung untuk mencari rumpun pakan ternak. Pagi itu berbeda. Langit mendung, angin terasa ganjil, dan burung-burung tak bersuara. Tapi Ilham tetap berangkat. Ia menggantung tas kecil berisi air minum dan sepotong nasi bungkus, lalu berjalan masuk ke jalur setapak yang biasa ia lewati sejak kecil. Semakin dalam ia melangkah, rumput-rumput liar mulai menutupi tanah. Pohon jati berganti dengan pohon waru, dan suara hutan menjadi terlalu hening, seperti mati. Ilham mulai merasakan perasaan yang aneh. Seolah ada yang mengamatinya dari balik semak. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada siapapun. Hanya bayangan-bayangan daun dan ranting yang bergetar ringan. Saat hendak memotong rumpun pertama, angin bertiup sangat kencang, membuat sabitnya terlempar jatuh beberapa meter. Ilham mengejarnya, dan tanpa sadar, ia melangkah ke jalur yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Ia mengambil sabit, lalu berdiri. Tapi sesuatu aneh terjadi. Jalur yang tadi ia lewati, hilang. Tak ada jejak kaki. Tak ada patahan ranting. Bahkan batu besar penanda arah yang biasa ia jadikan patokan, tidak ada. Loh, ini bukan tempat tadi, bisiknya pelan. Tapi sebelum ia sempat melangkah mundur, tanah di bawahnya bergetar ringan, dan udara di sekitarnya berubah. Seperti masuk ke ruang lain yang tidak terlihat. Kabut tipis mulai muncul dari balik pohon-pohon besar. Ilham menggenggam sabitnya erat. Dadanya berdebar. Tapi ia mencoba tetap tenang. Ia melanjutkan langkah, berharap jalur pulang akan muncul. Namun 15 menit berjalan, ia justru menemukan hal yang tak pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Sebuah gapura batu tua, tertutup lumut, berdiri kokoh di antara dua pohon besar. Di bagian atasnya terukir huruf-huruf yang tak dikenalnya. Dan di bawah gapura itu, terlihat jalan kecil yang dipenuhi bunga putih, seolah mengundangnya masuk. Ilham berdiri terpaku di depan gapura tua itu. Meski matanya menatap jalan di baliknya, hatinya penuh tanda tanya.
Udara di sekeliling terasa berbeda. Lembab, namun tenang. Aneh, tapi tidak menakutkan. Bunga-bunga putih di sepanjang jalan kecil itu tampak segar dan mengeluarkan aroma wangi yang lembut seperti bunga melati. Tapi Ilham yakin itu bukan melati. Ia mencoba mundur, berharap bisa kembali ke jalur sebelumnya. Tapi begitu berbalik, pemandangan di belakangnya sudah berubah. Jalan setapak tempat ia datang tadi hilang. Hutan berubah rapat, dan kabut mulai turun dari atas daun, menutup segala arah. Ilham menelan ludah. Ia mencoba mengatur napas, tapi jantungnya berdebar cepat. Satu-satunya arah yang bisa ia tempuh hanya ke depan. Maka dengan ragu, ia melangkah masuk melewati gapura, menelusuri jalan bunga yang seperti belum pernah disentuh manusia. Langkah demi langkah terasa aneh. Hutan ini tak seperti hutan biasa. Suara-suara burung yang biasanya menyambut tak terdengar. Angin seakan bergerak mengikuti dirinya, dan setiap kali Ilham berhenti, segala sesuatu di sekitar ikut berhenti. Ia mulai berteriak minta tolong. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi hanya gema yang kembali. Hingga di ujung jalan itu, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Desa. Ya, sebuah desa kecil. Ada puluhan rumah panggung dari kayu tua, dengan dinding anyaman bambu dan atap daun rumbia. Cerobong dapur mengepul, menandakan ada api. Beberapa rumah bahkan terbuka pintunya, dan ada jemuran kain basah yang melambai tertiup angin. Namun, tak ada satupun manusia. Ilham melangkah perlahan, menelusuri jalan utama desa yang dipenuhi daun kering. Ia memanggil-manggil, mengetuk beberapa rumah, tapi tak ada yang menjawab. Sampai akhirnya, ia melihat seekor ayam berlari melintas. Disusul suara pintu tertutup pelan. Ilham berbalik cepat, tapi hanya angin yang menyentuh wajahnya. Ia menatap rumah di depannya. Rumah panggung sederhana dengan tangga dari bambu. Pintu rumah itu sedikit terbuka. Dengan ragu, Ilham menaiki tangga dan mendorong pintunya perlahan. Lalu tubuhnya membeku. Di ruang tamu yang kecil, dindingnya dipenuhi foto-foto usang. Tapi salah satu foto di tengah adalah dirinya sendiri. Ilham masih berdiri dengan pakaian yang sama seperti hari ini, wajah yang sama, tapi latar belakangnya adalah desa ini. Dan di bawah foto itu, tertulis huruf kecil yang nyaris tak terlihat. Ilham, tiba, Kamis, 12 Juni. Pulang, tidak tercatat. Ilham mematung. Nafasnya terhenti sejenak saat membaca tulisan kecil di bawah fotonya itu. Tiba, Kamis, 12 Juni. Pulang, tidak tercatat. Padahal hari ini memang Kamis, 12 Juni. Dan bagaimana mungkin fotonya sudah terpajang di rumah ini dengan pakaian yang sedang ia kenakan sekarang? Ia mundur pelan. Jantungnya berdebar tak karuan. Sebagian dirinya ingin lari keluar dan mencari jalan pulang. Tapi rasa penasaran membakar pikirannya lebih cepat dari rasa takutnya. Ia menyusuri rumah itu perlahan. Di sudut dapur, panci masih mengepul ringan, seperti ada yang baru saja memasak air. Di meja makan, nasi hangat dan 2 potong tempe goreng masih mengepulkan aroma minyak goreng. Tapi semuanya terlalu sunyi. Tak ada suara. Tak ada langkah. Tak ada kehidupan. Seolah waktu di desa ini telah beku, tapi benda-benda terus berjalan sendiri. Ilham keluar rumah, berjalan menuju rumah-rumah lain. Ia berharap menemukan satu orang saja, siapapun yang bisa menjelaskan apa ini semua. Tapi setiap rumah
memiliki cerita yang sama. Pintu terbuka. Makanan tersaji. Tapi tak ada satu manusia pun. Sampai di rumah ketujuh, Ilham menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam kamar salah satu rumah, tergantung puluhan bingkai foto. Dan semuanya adalah foto-foto orang yang ia kenal. Pak Raji, penjaga kebun di desanya yang katanya hilang 5 tahun lalu. Bu Nani, perempuan tua yang dikabarkan tersesat di hutan belasan tahun silam. Dan di ujung paling kiri, foto seorang anak kecil berpakaian lusuh dengan nama Ibu Sari, tiba Sabtu 6 Mei. Pulang Minggu 14 Mei. Ilham mengenal anak itu. Itu adalah adik tiri dari teman masa kecilnya yang ditemukan meninggal di tepi sungai, katanya jatuh saat bermain. Tapi yang lebih membuatnya tercekik adalah satu hal. Di bagian paling atas dinding, terdapat lukisan besar menggambarkan desa tempat tinggal Ilham sekarang. Terlalu detail untuk dilukis oleh seseorang yang tak mengenalnya. Setiap rumah, gang, bahkan pos ronda, semuanya tergambar sempurna. Ilham menggigit bibir, mencoba menahan gejolak dalam dadanya. Tiba-tiba, perasaan mengganjal itu datang. Ia merasa diperhatikan. Dia menoleh cepat ke arah pintu, tapi kosong. Lalu dari arah belakang rumah, terdengar bunyi gamelan lembut, seolah mengalun dari dalam tanah. Dan di kejauhan, kabut mulai menebal, menutupi jalan keluar. Saat Ilham berlari menuju pusat desa, ia tersandung sesuatu. Sebuah papan tua yang jatuh dari sebuah pohon besar. Ia membalik papan itu. Tulisan di atasnya membuat dadanya berhenti berdetak. Selamat datang kembali, Ilham. Ilham terduduk di tanah, menatap papan kayu tua yang memuat namanya sendiri. Kata, kembali, terus terulang di kepalanya, seperti gema yang tak berhenti mengguncang pikirannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini pertama kalinya ia masuk ke desa ini? Atau, apakah ia pernah ke sini sebelumnya dan lupa? Langkahnya terasa berat saat berdiri. Kepalanya berdenyut, seolah otaknya berusaha mengingat sesuatu yang terkunci rapat selama bertahun-tahun. Ia melanjutkan langkah ke arah balai bambu besar di tengah desa, bangunan paling mencolok seperti tempat musyawarah atau pusat pemujaan. Di dalamnya, ratusan kertas tua tergantung di tali-tali yang melintang di langit-langit. Setiap kertas bertuliskan nama, tanggal datang, dan tanggal pulang. Tapi tak semua kertas memiliki catatan tanggal pulang. Beberapa kertas bahkan mulai menguning dan rapuh, seakan telah tergantung di sana selama puluhan tahun. Dan di tengah balai itu, tergeletak sebuah buku besar berdebu. Ilham membuka lembar pertamanya, dan seketika udara berubah dingin. Di halaman keempat, tertulis dengan tinta merah. Ilham, anak dari rakyat selatan. Tiba pertama, 12 Juni, 15 tahun lalu. Ditinggalkan, 13 Juni. Lahir kembali, 12 Juni hari ini. Tangannya gemetar. Kepalanya berdenyut semakin keras. Ingatan samar mulai membanjiri pikirannya. Kilasan kilat tentang dirinya sebagai anak kecil berlari-lari di desa ini. Tertawa bersama anak-anak lain. Lalu suara ibu yang memanggil dari kejauhan. Dan gelap. Hanya gelap. Ilham menahan napas. Ia melihat ke bawah. Tanah di bawah kakinya kini berlendir. Bunga putih yang tadi wangi berubah layu dan menghitam. Ia keluar dari balai, berjalan tertatih menuju jalan utama. Tapi rumah-rumah yang tadi terbuka, kini semua tertutup. Tak ada asap. Tak ada kain di jemuran.
Desa ini kini benar-benar mati. Dan saat ia hendak kembali ke gapura tempat ia datang, gapura itu sudah tak ada. Sebagai gantinya, berdiri batu nisan besar yang baru, masih basah oleh tanah. Dan di atasnya tertulis, Ilham, anak yang kembali. Kabut menebal. Angin berhenti. Lalu di balik suara hening itu, terdengar bisikan pelan memanggil namanya dari arah pohon-pohon. Ilhaam. Ilhaam. Tapi suara itu bukan suara orang asing. Itu suara dirinya sendiri. Langit berubah kelam. Ilham mendongak, tapi tak lagi bisa melihat matahari. Entah jam berapa sekarang, tapi waktu di desa ini seperti telah berhenti, atau justru berputar tanpa arah. Kabut kini turun dari pucuk-pucuk pohon dan menyelimuti seluruh tanah. Dingin menembus tulang. Bahkan suara hatinya pun seakan membeku. Ia melangkah dengan pelan, tubuhnya berat, seperti diseret oleh beban tak terlihat. Ilham menyusuri kembali jalan-jalan kecil desa itu, berharap bisa menemukan satu wajah manusia. Tapi rumah-rumah yang tadinya tampak hidup, kini membusuk dalam senyap. Daun atap berguguran. Dinding bambu retak seperti kulit tua yang mengelupas. Jemuran yang tadi melambai kini membeku dalam posisi yang sama. Tak bergerak. Seolah waktu terjebak. Ilham mencoba berlari, tapi kakinya seperti tertanam. Langkahnya lambat, tertahan, seperti berjalan dalam air. Dan dari kejauhan, terdengar suara gamelan semakin jelas. Semakin dekat. Tapi bukan alunan indah, melainkan nada-nada rendah dan lirih yang terdengar seperti ratapan. Tangisan yang dijadikan musik. Ilham mengikuti suara itu, sampai ia tiba di sebuah lapangan bundar di tengah hutan yang tak ia lihat sebelumnya. Di tengahnya, berdiri pohon besar yang batangnya hitam dan bengkok, menjulang seperti akar langit. Di sekelilingnya, puluhan sosok berjubah putih berdiri mematung, membentuk lingkaran. Kepala mereka tertunduk, wajah mereka tertutup kerudung panjang yang tak bergerak meski angin bertiup. Ilham melangkah masuk ke lingkaran itu, tubuhnya menggigil. Tapi seolah-olah kakinya digerakkan oleh sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Dan saat ia tiba di tengah, semua sosok itu mendongak bersamaan. Mata mereka kosong. Wajah mereka sama. Wajah Ilham. Ratusan Ilham menatap dirinya sendiri. Dengan pandangan hampa. Mulut mereka tak bergerak, tapi suara terdengar dari seluruh penjuru. Waktu tidak berjalan di sini. Kau pernah datang. Kau pernah pergi. Kini kau harus tinggal. Ilham memutar tubuh, mencari jalan keluar. Tapi hutan di sekeliling berubah. Pohon-pohon memanjang ke langit, tanah menjadi lumpur hitam yang mendesis. Jalan satu-satunya hanyalah ke arah pohon besar itu. Dan dari balik batang pohon, muncul seorang wanita tua. Wajahnya keriput seperti kulit arang, matanya putih tanpa bola mata, tapi senyumnya tenang. Sudah lama kami menunggumu kembali, katanya. Ilham mundur, tapi tanah di belakangnya menghilang. Langkahnya terhenti. Udara di sekelilingnya membeku, dan suara gamelan pelan-pelan menghilang, berganti bisikan ratusan suara menyatu. Pulangmu adalah awal dari segalanya. Ilham tak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena dingin yang datang dari dalam dirinya sendiri. Wanita tua itu berjalan perlahan mendekat, langkahnya seperti tak menyentuh tanah. Di setiap tapaknya, rumput berubah menjadi abu. Namun wajahnya tak menunjukkan niat jahat. Ia seperti membawa pesan yang tak bisa ditunda lebih lama.
Namamu pernah disimpan di batu tertua di desa ini, ucapnya pelan. Tapi manusia lain menghapusnya. Mereka ingin kau lupa. Tapi hutan tidak pernah lupa. Ilha mengerutkan dahi, napasnya berat. Apa maksudmu? Aku pernah ke sini? Wanita itu tak menjawab langsung. Ia mengulurkan tangan, jemarinya kurus dan panjang, kulitnya pucat seperti bulan. Ilha menolak, tapi tubuhnya melangkah sendiri. Ia menggenggam tangan itu, dan dalam sekejap, dunia runtuh di sekelilingnya. Ia melihat kilasan ingatan. Dirinya kecil, duduk di pangkuan wanita itu. Memakan bubur dari tempurung kelapa. Bermain di sungai jernih bersama anak-anak lain yang kini wajahnya samar. Ia melihat dirinya tertawa, lalu berlari. Ia melihat seorang pria dari kampung datang membawanya pulang. Menyeretnya sambil memaki. Ia tak pernah tahu siapa pria itu, hanya tahu bahwa sejak hari itu, ia tak pernah lagi bermimpi tentang hutan. Sampai hari ini. Waktu itu kau dibawa paksa. Tapi jiwamu tetap di sini, bisik wanita tua itu. Ilham mundur, kepalanya pening. Kenapa aku? Karena kau adalah anak dari bumi yang tersesat. Dan anak yang tersesat adalah kunci gerbang. Hanya yang pernah masuk dan keluar yang bisa membuka jalannya lagi. Wanita tua itu memutar tubuh, menghadap pohon besar. Dari sela-sela batang pohon, muncul sinar hijau redup. Dalam cahaya itu, Ilham melihat sesuatu yang tak bisa dipercaya. Ratusan nama, terukir dalam cahaya, terbang melayang seperti nyawa. Semuanya adalah nama-nama orang yang hilang. Termasuk nama-nama yang ada di balai bambu sebelumnya. Jika kau pergi lagi, gerbang ini akan terkunci selamanya, ucap wanita itu lirih. Ilham menggertakkan gigi. Di satu sisi, ia ingin keluar, kembali ke dunia nyata. Tapi di sisi lain, seluruh tubuhnya mulai merasa seperti di rumah. Saat ia menunduk, di dadanya telah tergantung kalung kayu kecil. Kalung yang sama yang dulu sering ia lihat dalam mimpi masa kecilnya. Bentuknya seperti ranting, tapi jika diperhatikan lebih seksama, itu adalah peta. Peta dari desa ini. Dan saat ia mengangkat wajah, wanita itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah suara bisikan. Kembali, atau menjadi penjaga berikutnya. Langit mulai bergetar. Dari celah ranting pohon hitam yang menjulang, turun cahaya pucat seperti kabut bulan. Ilham berdiri sendiri di tengah lapangan. Sosok-sosok berjubah putih telah menghilang. Pohon tua itu diam, namun detak jantungnya terasa seakan berasal dari sana. Pelan. Dalam. Menguasai segalanya. Di tangannya masih tergenggam kalung kayu yang kini berdenyut lembut. Seolah hidup. Seolah memberi petunjuk. Langkah Ilham pelan. Ia tak tahu pasti kemana kakinya membawanya, tapi jalur di antara kabut mulai terbuka. Kabut yang sebelumnya pekat kini berputar, meluruh, membentuk koridor menuju dunia lain. Ia berjalan perlahan, dan setiap langkah terasa seperti menembus lapisan waktu. Udara berubah hangat. Suara burung kembali terdengar samar. Dan ketika ia sampai di ujung jalan, ia melihat kampungnya. Atap seng rumah-rumah yang ia kenal. Sawah yang menguning. Suara kambing. Anak-anak berlari. Semuanya seperti dulu. Tapi saat ia melangkah lebih dekat, tidak ada yang mengenalnya. Orang-orang menatapnya asing. Beberapa ibu menarik anak mereka menjauh saat Ilham lewat. Ia melangkah ke rumahnya, tapi di sana
orang lain yang tinggal. Ia bertanya pada tetangga, menyebut nama-nama yang ia ingat. Tapi semuanya hanya menggeleng. Ilham? Gak ada nama itu di sini, Mas, jawab salah satu lelaki tua. Ilham menunjukkan foto lamanya yang ia temukan di desa tadi. Wajahnya. Pakaian yang sama. Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum kaku dan berkata, "Foto ini wajah anak yang katanya hilang waktu kecil 15 tahun lalu. Tapi mayatnya gak pernah ditemukan. Katanya diculik lelembut." Ilham mundur perlahan. Dunia ini memang kampungnya, tapi bukan lagi miliknya. Saat malam datang, ia duduk di tepi sungai. Kalung kayu itu masih menyala. Ia menatap air yang mengalir, dan wajahnya sendiri di sana tidak memantul. Bayangannya kosong. Hening. Lalu dari balik semak, muncul satu sosok anak kecil. Rambut acak, mata besar, tubuh kurus. Anak itu berdiri mematung, menatapnya, lalu tersenyum. Dan tanpa berkata-kata, anak itu menyerahkan sepotong ranting berbentuk kunci. Ilham berdiri. Ia tahu. Gerbang itu masih terbuka. Dan kini, ia bukan lagi hanya anak yang tersesat. Ia adalah penjaga. Penjaga antara dunia yang terlupakan dan dunia yang tak bisa mengingat. Tamat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.